Nah, kemudian yang ramai lagi ada statement yang berhadapan dengan Pak Jokowi adalah tanda kutip katanya people power lah, impeachment lah, apa sebagainya. Tapi barangkali yang bisa kita kaji secara konstitusi ini masa impeachment. Ya, kalau impeachment itu adalah salah satu apa namanya yang memang ada di konstitusi ya. Apabila pimpinan negara itu menyalahguna jabatan dan macam-macam, kena kasus hukum, banyak ya poin-poinnya itu ya. DPR punya hak untuk hak interpelasi, hak angket, ya ujung-ujungnya impeach. Itu memang sudah ada di konstitusi ya. Jadi itu, ada aturannya. Ada aturan bisa mainnya. itu. Ya itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 2010 salah satu sekjen kita yang ada di ikut atau apa namanya, waktu itu besaran impeach itu kan 3/4. Ya. Nah, kita usulkan waktu judicial review di KMK dan berhasil memenangkan itu. Waktu itu ketua MK-nya masih Mahfud MD. Ya, gitu, dibenangkan, posisi kita dikabulkan, kembali ke 2/3 dari anggota DPR MPR, gitu. Sehingga untuk impeachment yang tadi satu hal yang mustahil karena 3/4 kan mustahil kan, 3/4. Nah sekarang jadi 2/3. Nah, kalau 2/3, jadi kalau yang dengan permutasi dan kombinasi pencalonan capres cawapres ini mungkin nggak yang oposisi sekarang termasuk yang pernah bersama dengan presiden itu juga belum cukup barangkali, belum 2/3. Belum, sudah lebih dari cukup. Coba langsung impeachment, interpelasi dulu kan, interpelasi dulu, hak angket, haknya pendapat, itu banyak pintu-pintu masuk tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden. Tapi apakah memang ya malapetaka bubarnya NKRI ini bisa terjadi karena ulahnya Bapak Presiden Joko Widodo? Saya setengah nggak percaya itu, Bib. Ada gambaran-gambaran atau sinyal-sinyal ini bakal terjadi, rontoknya NKRI ini. Untuk itu perlu diselamatkan. Salah satu penyelamatannya adalah ya dengan melakukan impeachment terhadap pucuk pimpinan negara ini. Cuma sudahkah secara kuantitatif dan kualitatif ini memenuhi? Nah, jadi kalau Bu Mega ingin meninggalkan legacy yang besar untuk NKRI ini, barangkali disinilah perannya bahwa ini perlu diimpeach. Artinya dia menggerakkan. Belum ada suara dari Bu Mega, belum. Bukan dari PDI sendiri belum ada kata-kata impeach, belum. Ya memang belum dari sana. Ya itu belum ada bahasan. Ya belum ada. Kita luruskan ya. Belum ada bahasan dari PDI masalah tentang impeach. Yang ada hanya mereka kecewa tentang tidak didukungnya Ganjar sebagai capresnya PDI. Itu yang tetapi artinya dengan kondisi seperti ini yang saya katakan, supaya Bu Mega ini legasinya sebagai negarawan. Bukan hanya Bu Mega, Prof. Ini PDIP, Partai Perjuangan Indonesia, ini kan partai besar. Bukan hanya ansip Bu Mega sendiri, ini gerbongnya gerbong besar. Ya, tapi kalau gerbong besarnya tidak melihat ini adalah momentum untuk bangkit dan bangunnya kembali PDIP ini, dan Bu Mega sebagai ya masinisnya, maka perlu ada semacam statement dan mengarahkan kepada wakil-wakilnya di DPR untuk mulai mengumpulkan suara untuk melakukan hak interpelasi. Dan dengan kalau ini terjadi, maka yang tersandera itu rame-rame akan bergabung. Maka suara dari 3 koalisi perubahan tambah dengan mereka ini, sudah ringan itu. Maka selamatlah NKRI ke depan ini, gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi The Has dan Peace Channel dengan Prof. Abbas Toha. Bisik-bisik politik kenegaraan. Sehat ya, Prof? Sehat, alhamdulillah. Aku agak lucu ini.
Ya, kadang-kadang lelah juga memikirkan republik ini. Oh gitu ya. Karena dinamika perpolitikan Indonesia ini agak unik, terutama belakangan ini. Oh. Lain lagi kalau di Latin Amerika, lain lagi kita lihat di Amerika, lain lagi di Prancis. Kalau di Amerika, Trump masuk bui. Joe Biden menang bukan karena hebatnya, tetapi karena kelas menengah ke atas state menyatakan Trump cukup sekian saja. Enough. It's enough. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Yang saya khawatirkan adalah, ya enggak, Prabowo maju dengan Gibran. Apakah beliau akan menyelamatkan Indonesia ini? Yang statementnya adalah 2030 NKRI bubar. Statement siapa itu, Bro? Prabowo. Kapan itu? Wah, sudah berselang lah bertahun-tahun yang lalu. Ya. 2019 ya? 2003. Oh ya, pada saat itu terutama gencar itu. Dan itu hasil kajian intelijen katanya. Tapi itu bisa terjadi. Oh ya? Bisa terjadi. Waduh, serem, Bro. Kalau zikir dan salawat sudah berkurang di Indonesia. Sama dengan di Palestina. Selama masih melingkar, ya enggak? Lidah-lidah itu, ya enggak? Membacakan salam dan salawat serta zikir, insya Allah Palestina itu akan berjaya sampai datangnya Imam Mahdi di sana. Nah, NKRI begitu juga, enggak mudah bubar. Ya enggak? Boleh pendekatan kualitatif, boleh pendekatan kualitatif, tapi ada satu, pendekatan Allah. Kita merencanakan, tapi rencana Allah lebih maha besar. Nah, ini sebagai seorang Muslim saya berbicara seperti itu. Dan itu di lingkungan Masumi ditanamkan betul. Setiap pemimpin itu hanya Muslim, tetapi juga harus mukmin. Nah, balik lagi dengan kondisi perpolitikan kita, dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo yang senang cawe-cawe. Senang cawe-cawe belakangan sudah ini. enggak lagi, sudah netral, sudah mendukung ke semua kandidat. Ya enggak juga, Bib. Jadi kan statementnya dia yang saya ikuti. Iya kan, iya statement dia, kita harus melihat datum, data, informasi. Nah, jadi data itu menjadi informasi diolah. Informasi itu relevan tidak gitu. Nah, kita ingatlah sejarah, balik ke sejarah. Ya, awalnya tukang kayu jadi wali kota. Pengusaha kayu. Oh, bukan tukang kayu ya? Bukan. Jadi bukan insinyur tukangnya. Insinyur. Dia insinyur, pengusaha kayu. Dia memanfaatkan kayu itu untuk diolah dan begitu. Sukses luar biasa. Iya. Disitulah awal mulanya sebagai pengusaha. Iya. Jadi dia membangun akar yang baik untuk tumbuh berkembang. Iya. Kata beberapa pakar. Iya. Dan khususnya Saifullah sebagai konsultannya, beliau ini tokoh muda dan kemudian dengan background akademik dalam sosial politik. Iya. Jadi wajar. Nah, dia tahu persis bagaimana tumbuh berkembangnya Joko Widodo ini. Jadi pada saat dulu itu akarnya kuat katanya. Tapi sekarang ini ya enggak, sampai periode 2 ini akarnya mulai dia makan sendiri. Ya, jadi dia tumbuh dengan baik, kemudian mungkin lapar gitu ya, dia makan sendiri akarnya, jadi kropos. Gitu. Ya, nah, ini saya tanda kutip ini. Nah, jadi dalam hal ini katanya hebat Joko Widodo ini, ini tumbuh berkembang, dia bertarung, bleeding dan sebagainya, sampai sukses, sampai ke Jakarta. Cuma yang nggak singgung sama apa iya Joko Widodo sendiri yang membangun dirinya begitu? Apa tidak ada? Tentu ada think tank. Ya, Skodan yang lain. Atau dia melihat ini potensi untuk tanda kutip dibonekakan. Maka kita lihat bagaimana hubungannya dengan LDP itu dan jenderal yang lain juga.
Nah di sanalah terjadi. Kalau sama LDP beliau kan sama-sama pengusaha kan. Iya, tapi tentu dalam hal ini dia melihat ini Joko Widodo ini potensi. Karena apa? Oligarki juga melihat ini. Jadi besarnya Joko Widodo itu tidak semata-mata atas. Nah maaf nih, Kang Eep, ya saya kenal beliau. Sob dia dulu di Suryadi Minangkit. Ya, saya jumpa di tempat almarhum Sugeng Seradi. Kita juga diskusi di sana. Mungkin From ini nonton apa nama podcastnya Eep terakhir ya? Aku bisa cerita Eep nih. Oh banyak. Eep bicara dengan Abraham Somad. Eep dengan sendiri berujar dalam satu rekaman YouTube ya. Tapi tidak hanya itu, banyak lagi. Nah kemudian yang ramai lagi ada statement yang berhadapan dengan Pak Jokowi adalah tanda kutip katanya people power lah, impeachment lah apa sebagainya. Tapi barangkali yang bisa kita kaji secara konstitusi ini masa impeachment, Bib. Ya. Nah, gimana? Abi pernah dengar tentang impeachment ini? Ya, kalau impeachment itu adalah salah satu persyaratan apa namanya yang memang ada di konstitusi ya. Apabila pimpinan negara itu menyalahguna jabatan dan macam-macam, kena kasus hukum, banyak ya poin-poinnya itu ya. DPR punya hak untuk hak interpelasi, hak angket, ya ujung-ujungnya impeach, itu memang sudah ada di konstitusi ya. Jadi ada aturannya. Ada aturan bisa mainnya. itu. Ya itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 2010 salah satu sekjen kita yang ada di ikut apa namanya. Waktu itu persyaratan impeach itu kan 3/4. Ya. Nah, kita usulkan waktu judicial review di KMK dan berhasil memenangkan itu. Waktu itu ketua MK-nya masih Mahfud MD. Ya. Gitu. Dibenangkan, posisi kita dikabulkan, kembali ke 2/3 dari anggota DPR MPR. Gitu. Sehingga untuk impeachment yang tadi satu hal yang mustahil karena 3/4 kan mustahil kan? 3/4. Nah, sekarang jadi 2/3. Nah, kalau 2/3, jadi kalau yang dengan permutasi dan kombinasi pencalonan capres-cawapres, ini mungkin enggak yang oposisi sekarang, termasuk yang pernah bersama dengan presiden, itu juga belum cukup barangkali. Belum 2/3. Belum. Sudah lebih dari cukup. Coba. Ya, coba kita hitung aja. Ya. Di sini kan ada Nasdem. Ya. Ada juga PKB. Ya. Ada juga PKS. Nah, Golkar kan juga pecah kan? Ya, tetapi kan ini kan hak angket itu kan hak perorangan, bukan partai. Berani nggak dia itu? Harus berani. Harus berani. Demi hak. Iya dong. Ini kan daripada negara tenggelam, apa mereka mau ikut tenggelam juga bareng? Nah, iya kan artinya pakai kata jika kan. Iya. Jadi kalau 3 grup, ditambah dengan jika bagian dari PAN dan bagian dari Golkar yang masih sadar, yang ingin selamatnya bangsa dan negara ini, maka mereka bersidang melakukan impeachment, bisa kan? Ya, mungkin tidak langsung impeachment, interpelasi dulu kan? Interpelasi dulu. Hak angket, haknya pendapat. Ini banyak pintu-pintu masuk tentang pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden kan, oleh menteri-menterinya, banyak juga kena kasus. Itu pintu masuk semua sebetulnya. Bisa ya? Iya. Karena begitu menteri berbuat kesalahan, korupsi, yang bertanggung jawab siapa? Ya, oke. Itu presiden, bukan menteri ansih gitu loh. Ya, ini ada berapa menteri masuk? Ya kan? 5 kan? Nah, jadi jadi ada dasar untuk melakukan impeachment. Tapi kita ingat enggak? Dulu ada dia Pitaloka ya. Tuh. Ini temennya si nih. Saya bangga jadi anak PKI, dia kan temenan ini, ya. Dia jadi gitu waktu itu, Prof, waktu baru-baru presiden terpilih 2014, ya saya juga bagian dari situ ya. Kita buka aja bahwa kita juga sebagai tim sukses ya. Nah itu mulai kritis tuh, begitu ada penyalahgunaan tuh udah kritis tuh PDI. Jadi PDI pernah kritis. Iya, langsung mengajukan hak interpelasi tentang kebijakan presiden. Ya. Nah, saya udah senang, alhamdulillah nih bagus gitu. Tapi tiba-tiba hilang di telan bumi. Iya, sampai sekarang tenggelam ya. Padahal kita senang juga. Iya, kita lihat ya kan dokter kan. Luar biasa, tadi seniman, artis kan, tiba-tiba masuk ke dunia politik, langsung dapat titel luar biasa, dokter, dan memang ahli politik. Tiba-tiba sampai sekarang saya juga suka melihat kemana nih ada tokoh muda kok nggak
nggak pernah suara yang tidak terdengar sampai hari ini. Oke, nah kita balik lagi ke laptop nih soal impeachment. Nah, kira-kira Ya ini kita semata-mata masalah impeachment, Dok. Ini Prof, kita ini bagaimana berbangsa dan bernegara. Ini kalau negara dalam posisi yang mau tenggelam ya, apakah kita mau ikut tenggelam juga? ya enggak lah. Jadi Nah. kita kan bagian dari gerbong itu. Iya, Ya. itu yang perlu Cuma bisik-bisikkan. kita tidak bagian dari gerbong kereta cepat. Ya, yang sudah beroperasi, yang krunya banyak dari Tiongkok, nggak masuk itu. Nggak, ya. Ini adalah gerbong ya yang untuk penyelamatan bangsa Dan negara. NKRI ini. Nah, kita di dalam. Betul. Karena kita di dalam, kita harus tahu nih goyangnya gerbong ini gimana ini. Setidaknya kita menyumbangkan pemikiran, ide-ide, mengingatkan elit-elit politik bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja. Oke, ya. DPR, MPR, ayo Ya. coba introspeksi diri, Hmm, ya kan? Karena banyak sekali problem di negeri ini, terutama minggu-minggu terakhir ini, yang Ya. begitu dahsyatnya, mulai dari MK, KPK, tambah lagi lain-lain lagi ini. Harusnya ya mereka itu sekarang lagi reses ya. Ya. Ya, ini juga perlu didengar. Ya, Mereka oke. ke bawah itu dengar apa yang ada di publik di bawah ini, ada maksud dengar dan dibawa ke DPR MPR. Tapi apakah memang ya malapetaka bubarnya NKRI ini bisa terjadi karena ulahnya Bapak Presiden Joko Widodo? Saya setengah nggak percaya itu, Bib. Ya kalau tuh itu bakal terjadi, apakah kita harus diam? Nah, jadi kita melihat artinya ada gambaran-gambaran atau sinyal-sinyal ini bakal terjadi. Iya. Rontoknya NKRI ini. Betul. Untuk itu perlu diselamatkan. Iya. Salah satu penyelamatannya adalah ya dengan melakukan impeachment terhadap pucuk pimpinan negara Iya. ini. Cuma sudahkah secara kuantitatif dan kualitatif ini memenuhi? Nah, gitu. Memenuhi atau tidak, Prof? Ya. Itu kan nanti bergulir dengan sendirinya. Kan tidak langsung impeachment itu kan harus ada yang mengusulkan dulu kan. Iya, iya. Nah, ada yang mengusulkan, nanti bertambah. Ya, Nah, kalau setelah dulu- bertambah, cukup 2/3 atau lebih diajukan ke MK. Nah, kembali lagi ke Prof. Mm-mm. Ya, MK-nya nih kalau model MK seperti sekarang, apakah mungkin? Mental lagi nanti di Wong, MK. ya mentah lagi di MK Mentah kan. lagi. Ya sekarang yang ya perlu itu adalah Aidil Hidayat sama si Gaduh. Bagi Indra mundur dulu. Nah, makanya kalau yang paling benar itu MK-nya juga dibenahin dulu. Kalau MK masih seperti sekarang, katakan ada impeach juga tidak akan berhasil. Jadi bisnis proses impeach itu pertama ada masalah, ada fenomena. Iya. Fenomena Itu ini masuk. adalah masalah. Iya, pintu masuknya Ya, jelas lah, kan? kemudian maka lembaga terkait itu adalah DPR dan MK. Iya. DPR dengan hasil yang terakhir 2/3 anggota itu melakukan interpelasi dan sebagainya, mengusulkan pada MK. Cuma kalau MK yang sekarang yang mentok kan begitu. Itu saya bilang tadi. Jadi mau nggak mau banyak ini mesti kita harus bedah ini. Harus benar. Jadi kalau dalam pendekatan, ya nah, problem solving and decision making should be katanya. Nah, kita kaji dengan SWOT analisis nih. Iya. Kekuatan apa yang ada untuk melakukan impeachment. Iya. Jelas Kemungkinan pintu apa, masuknya. ancaman apa, kelemahan apa. Kelemahannya jadi di MK itu tadi. Ya, Jadi bobot inilah harus diselesaikan MK ini. Ya. Dan ini yang paling mudah. Tapi kan untuk MK ini kan DPR lagi sama bisa, presiden. Prof. Jadi kita lihat ini kesadaran politik elit-elit ya, terutama partai-partai besar. Ya, kalau dia melihat, ya ini kita uji coba nih, ya kita melihat sekarang, apakah ketua-ketua partai di negeri ini masih punya harga diri? Lah kan kita sudah diskusi di dalam beberapa episode yang lalu. Ini ketua-ketua partai ini tersendera. Memang mereka punya dosa-dosa lah barangkali ya. Tapi ternyata kita usulkan untuk mereka kompak sebagai tersendera, ya artinya nilailah kami. Tapi Anda juga akan kita nilai. Mereka udah tidak berani. Mereka udah kompak, Prof. Bagaimana kompaknya? Udah, Yang dia sekarang- kompak untuk menggedekan Gibran gimana? Iya kan namanya kompak. Oh kompak. Iya, kompak. Kompak sekarang. nyerah diri, sungkem dia. Iya, sekarang udah kompak. Jelas pasangannya Prabowo dan
Gibran itu udah kompak satu perahu. Koalisi Indonesia Maju itu kan bagian dari status quo. Tapi marwah sebagai ketua partai yang besar, apalagi Golkar, sepanjang sejarahnya tidak pernah tidak menjadi perhitungan, sekarang sudah rontok. Ya, Itu yang nah, jadi saya sebagai mantan ASN, PNS dari BUMN, itu memang ya gejala ini kita lihat. Saya memulainya ikut waktu server Golkar. Pertanyaan yang susah dijawab, Bro. Bayangkan ini sekarang uji coba nih dalam hari-hari minggu ini ke depan ini. Bagaimana partai PDI Perjuangan ya dalam hal ini yang membesarkan Presiden Jokowi semacam dihianati ya, tanda kutip ya. Banyak sekali pengamat mengatakan bahwa Partai PDI Perjuangan itu dihianati oleh dihianati, dan kita lihat bagaimana sekjennya Hasto dan yang lain sudah mulai melepaskan peluru-pelurunya, mengungkap masalah-masalah terkait pencalonan ini tadi. Tapi masih belum kompak, Bro. Belum kompak. Jadi di antara PDIP sendiri itu kalau saya perhatikan banyak ada yang kenceng, ada yang agak kendor gitu. Kalau Puan tentu agak kendor karena dia terkait dengan ya Sandra tadi tersandera lagi. Jadi kalau begitu, apakah tersandera itu hanya sampai Puan atau sampai ke Mega? Wow, alamannya Allah yang setahu. Jadi kalau begitu ya jadi juga dong bubar 2030. Makanya uji cobanya nanti itu, Prof. Sekarang kita melihat ya politik sandra yang beberapa episode kita pernah bahas ya. Ya mungkin ada berapa puluh episode yang kita bahas ya, tentang kuota umumnya tersandra. Sekarang semakin nambah ya, makin nambah lagi. Nah, uji coba di sini nih, apakah kekuatan ini bisa menunjukkan dirinya bahwa dia tidak tersandra atau tersandra dan sejarah akan membuktikan. Iya. Jadi kalau Bu Mega ingin meninggalkan legacy yang besar untuk NKRI ini, barangkali disinilah perannya. Begitu juga dengan Pak Jimli. Kesempatan emas ya? Kesempatan emas. Dan semoga Allah itu membuka pintu hatinya. Ya. Pak Jimli men-state bahwa ada indikasi, ya, ini ada yang masalah etik. Bu Mega menyampaikan, ya, bahwa ini perlu di-impeach. Artinya dia menggerakkan. Belum ada suara dari Bu Mega belum. Bukan dari Bu Mega belum. Maksud saya, kalau ngomong-ngomong soal impeach ini baru saya dengar tuh dari podcastnya EF ya. Kalau dari PDI sini belum ada kata-kata impeach belum. Ya memang belum dari sana. Ya itu belum ada bahasan. Ya belum ini ada. kita luruskan ya. Belum ada bahasan dari PDI masalah tentang impeach. Yang ada hanya mereka kecewa tentang tidak didukungnya Ganjar sebagai capresnya PDI. Itu ya, yang tetapi artinya dengan kondisi seperti ini yang saya katakan, supaya Bu Mega ini legasinya sebagai negarawan. Bukan hanya Bu Mega, Prof. Ini PDIP, Partai Perjuangan Indonesia ini kan partai besar. Bukan hanya ansip Bu Mega sendiri, ini gerbongnya gerbong besar. Ya, tapi Nggak kalau main-main. gerbong besarnya tidak melihat ini adalah momentum untuk bangkit dan bangunnya kembali PDIP ini, dan Bu Mega sebagai ya masinisnya, maka perlu ada semacam statement dan mengarahkan kepada wakil-wakilnya di DPR untuk mulai mengumpulkan suara untuk melakukan hak interpelasi. Atau hak. Dan dengan kalau ini terjadi, maka yang tersandera itu rame-rame akan bergabung. Gitu. Maka suara dari 3 koalisi perubahan tambah dengan mereka ini, go sudah ringan itu. Maka selamatlah NKRI ke depan ini gitu, Bi. Memang kembali lagi ke waktu, Prof ya. Jadi kalau udah ada pepatah bahasa Arab itu al waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Ya. Dia bisa memotong dan bisa kita terpotong oleh waktu. Oke, satu hal, Bi, ya. Kira-kira titik lemah yang mungkin diinterpelasi apa sebetulnya yang mendorong ini terjadi? Apa karena misalnya Bu Mega marah karena petugas partai. Bu Mega tidak suka dengan Gibran tampil. Tetapi dari suatu sisi, dari satu klaim yang sudah mulai, ya Mbak, menjadi bagian dari elit politik dan elit
di dalam negara ini, apa enggak kalau awalnya menurut EF Bu Iriana tidak cawe-cawe atau ikut dalam mendukung Jokowi, tapi barangkali karena menyangkut anaknya Gibran yang seakan-akan tanda kutip terlecehkan, maka tentu dia mendorong kepada Pak Jokowi, jaga marwahmu, kamu presiden, jaga anakmu. Cuma dalam menjaga dan mendorong kebablasan. Barangkali. Disinilah titik lemah yang mungkin Pak Joko Widodo dikaitkan dengan peraturan perundangan tahun 99 dimungkinkan melanggar etik juga menurut ketentuan di MK, melanggar etik, maka disitulah Pak Jimli berani enggak menetapkan bahwa Pak Joko Widodo ini melanggar etik. Jadi ini ada kaitan-kaitan. Kalau Pak Jimli tidak ke situ, Prof. Jimli ini kaitannya dengan putusan MK, bukan presiden. Iya, jadi keputusan MK itu kan menyangkut Usman. Iya. Tapi tidak keputusan Usman ini itu tentu ada kaitannya. Jadi ada seperti uraian tadi dari beberapa pakar, ada yang mengajukan, kemudian ada yang terkait, kemudian ada yang melakukan. Kesemuanya ini terkait dengan nepotisme. Betul. Jadi kalau kita lihat balik ke belakang, Prof, ini semuanya usulan yang 3 periode, kekuasaan yang masih belum cukup. Jadi kepengen 3 periode itu sekarang sudah dibongkar oleh tokoh-tokoh PDIP bahwa ini ada usulan dari Pak Lurah katanya bahwa 3 periode itu. Jadi sekarang mereka buka sendiri app-nya. Ya juga. Tapi tanyaannya sayang kenapa sekarang, kenapa nggak tidak kemarin-kemarin? Kan gitu kan. Kalau dari kemarin-kemarin dibuka jangan dibantah, kan jadi jelas siapa yang minta 3 periode. Jangan ini sandiwara politik ini sebetulnya kita udah tahu. Ya, tapi tidak hanya itu, yang lucu lagi seperti Pandana Baban, ya Napitulu cerita. Sebetulnya dulu waktu di itu bukan Gibran calon wali kota itu. Ya, jelas. Kemudian atas permintaan maka muncullah Gibran menjadi wali kota. Jelas itu sudah. Jadi KKN-nya sudah jelas. Banyak sekali bukti-bukti, fakta-fakta sejarah ya yang menunjukkan bahwa terpilihnya wali kota, terus sekarang lolosnya lagi di MK, bisa berhasil jadi mendampingi Prabowo. Ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang menjadi catatan sejarah mau kemana bangsa ini ke depan. Ya, ke depannya itu begini juga. Jadi gonjang-ganjing Republik ini salahnya adalah orang yang tahu yang benar dan mengerti itu diam. Maka muncullah pimpinan-pimpinan, orang-orang yang kurang mengerti dan kurang paham. Terjadilah manajemen pemerintahan ini, pengelolaan dan tak kelola daripada pemerintah ini sedemikian rupa, khususnya kepada tokoh-tokoh dan umat Islam. Mungkin termasuk diri saya juga gitu. Jadi kita ini ya sebagai Muslim ya itu harus berupaya, ya enggak, harus bersuara, bekerja, berpikir, ya. Kemudian sekarang ini apa yang bisa dilakukan? Bermainlah di media, bermainlah di konten, karena media itu adalah satu instansi yang bisa mengendalikan pikiran dan yang bisa merubah pikiran, membentuk pikiran. Nah, jadi cuma saja dewasa ini ada kelemahannya. Ini maaf untuk koalisi perubahan ini. TV mainstream itu malah di Jawa Tengah itu Metro itu tidak muncul. Sedangkan seluruh mainstream di daerah-daerah terpelosok-pelosok itu yang totally pemilih terbanyak itu lebih banyak informasi datanya itu dari TV mainstream. Mereka dengan YouTube dengan belum familiar gitu. Jadi kalau koalisi perubahan tidak memperhatikan desa-desa terujung ini dan sudah ada analisa ini, Amin bisa kewalahan secara pendekatan matematik, maka bisa terjadi ya
sesuatu yang di luar perhitungan. Betul di pusat kota, di Makassar, Sumatera Utara, di Jakarta, di Depok, Semarang, besar sekali. Ini sebagai masukan yang baik. Ya, jadi ini Prof ya mengingatkan- kepada tim kemenangan, betul. sadarlah, ya enggak. Jadi bahwa betul media, betul konten, betul opini, tetapi ini tidak merata sampai ke pinggiran desa-desa ini. Itu yang perlu kita Nah, perhatikan. untuk itu, nah kita sarankan kepada yang mereka cinta perubahan, bergeraklah, ya, tanpa disuruh. Ya. Sadarkanlah daerah-daerah terpencil itu. So, mereka itu yang mengenal merahnya merah, seperti Iwan Simatupang, seorang sastrawan ya, yang sudah jarang ketemu. Nah, untuk itu marilah kita masuk ke desa-desa, kan begitu? Prof, kembali lagi ke laptop. Nah, bagaimana, Bro? Nah, kalau itu impeachment kan sudah tinggal menunggu yang Biasa tadi. kita kalau sudah ngobrol ngalor ngidul. Kan ini bincang-bincang. Iya, bisik-bisik Jadi ini seperti kita begini, saking Dik, ya. asiknya. Biasanya kalau pejabat itu dulu diskusi tentang masalah fenomena yang ada dalam sistemnya, kemudian ada yang nyeletuk masalah golf, ya. Rapatnya 3 jam, tapi membahas golfnya 2 jam. Bergeser ya. Bergeser. Nah, jadi dalam hal ini kita akan juga singkat, barangkali 30 menit, 25 menit Nggak kita apa-apa ini diskusi. itu kalau khas dan visioner kita tidak ada batasan waktu. Selama asik kita masih ngobrol, kita ngobrol aja terus. Nah, jadi obrolan kita adalah Iya, bisik-bisik. ya, artinya impeachment tentu itu ada persyaratannya dan ada prosedurnya. Kemudian kita menelusuri perjalanan yang mau diimpeach ini. Perjalanan itu menyangkut perilaku politiknya, perilaku religiusnya, perilaku ya, kecerdasan politik, kepemimpinannya, dan banyak lagi. Nah, di situ kita lihat. Berdasarkan data dan fakta itu diolah, nah itu dimungkinkan, ya enggak, bahwa mendorong DPR tadi dengan rumusan 2/3 untuk melakukan interpelasi. Mungkinkah itu? Nah, kita menghimbau, karena hak interpelasi itu adalah hak perorangan di partai itu. Nah, mudah-mudahan dari partai yang tersandera, Bukan hak perorangan, hak anggota DPR. ya hak perorangan di anggota DPR. Iya, sebagai anggota DPR kan. Sebagai anggota DPR. Jadi kalau hak perorangan itu referendum nanti Iya, beda lagi. Itu kalau gitu kita cara survei. Kalau survei memang Anies kalah terus. Tapi kalau polling yang real itu Anies di atas 70%. Udah, Prof, kalau nama survei nggak usah dibahas lagi, capek. Ya, lebih bagus tadi saya juga mendengar secara spesifik ya. Apa itu survei yang dibuka oleh wah, itu terang benderang, sangat terang benderang gitu loh. Jadi di situ dia buka apa itu survei sebenarnya. Ya, kalau pengen tahu buka aja di YouTube Abdang Samad dengan di situ lebih detail lagi tentang survei. Nah, kalau kita yang bicara mungkin tidak mewakili ya. Tapi begitu saya bicara, dia sebagai ahlinya, dia buka apa yang sebenarnya survei yang terjadi. Dan itu salah satu cara yang paling sempurna dan baik. Karena dia buka itu, sehingga selama ini tentang survei itu, oh ini rupanya. Sangat detail. Iya, Dan kita sangat memberikan satu apresiasi acungan jempol luar biasa kepada Ed dan Abraham Samad di podcastnya, membuka wacana baru bahwa dulu yang sebetulnya survei ini terjadi, dan ini loh sebetulnya ada indikasi kuat PDIP terhianati oleh yang diberikan amanah sebagai presiden. Dan di sini ujiannya ya. Nah, mungkin Prof bisa mengulas ya lebih detail lagi tentang PDI Perjuangan ini, partai besar, partai yang sangat mengakar ke bawah ya, partai yang punya jelas pengalaman yang luar biasa, partai Soekarno yang begitu hebat. Dengan ujian saat ini kira-kira apa, Prof? Semacam entah imbauan, entah masukan, terhadap PDIP secara keseluruhan. Karena saya juga
prihatin ya bangsa ini kalau sampai hal-hal yang kecil berdampak besar kepada bangsa dan negara. Jadi sederhana lah barangkali. Kita minta PDIP berbenah diri. Ya. Sob Nababan sebagai tokoh Pandana senior, Baban. sebagai tokoh senior juga sudah menyampaikan isi hatinya. Sebetulnya itu adalah pesan kepada pimpinan PDIP. Marilah kita kembali, kita benahi di dalam, kita tunjukkan PDIP itu siapa. Oh ya? Ya, saya menangkap begitu di dalam diskusi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita tahu PDIP ini pertarungnya dari zaman Suryadi dulu, peristiwa di Megaria, ya. Nah, itu kita tahu bagaimana tumor dan bagaimana Megawati bisa memaintain ini menjadi, ya enggak, sekian kali menjadi partai terbesar pemenang dalam ini. Nah, jadi untuk itu maka jangan lagi seperti Soekarno. Ya, terjadi sudah bagus sekali, tapi terakhir terpapar sesuatu sehingga menurun. Namun sebagai proklamatornya tetap kita hormati. Nah, Bu Megawati begitu juga. Sudah begini banyak aja. Nah, dia membangun lagi terah Soekarno ini. Kemudian membangun dan memberikan kontribusi terhadap negara ini. Dan sekaranglah ujiannya, apakah NKRI ini akan tenggelam 2030 menurut Prabowo? Apakah NKRI ini berjalan dengan konstitusi yang baik, yang berpihak kepada rakyat, ya, yang sesuai dengan nasionalisme yang ditumbuh kembangkan oleh PDIP itu sendiri. Sebab kalau dari koalisi perubahan jelas, seperti Caimin juga, bukan tidak babak belur dia memelihara partainya puluhan tahun dan tumbuh berkembang, dibenturkan dengan pamannya, ya, dibenturkan dengan ini, ya. Namun sekarang kita lihat most of the Nahdien atau NU sudah mendukung Gus Imin dan mendukung Amin dalam hal ini. Nah, jadi sudah, tinggal ya enggak, yang ditakutkan sekarang ini adalah masalah kecurangan. Nah, masalah kecurangan inilah Masyumi men-state dirinya sebagai lembaga, sebagai partai, walaupun belum PA4, partai, ya, peserta, ya, partai politik peserta pemilu belum, namun sudah mulai bergerak, itu menjadikan bimtek-bimtek untuk masalah kecurangan. Karena apa? Yang bisa mengalahkan Amin ini hanyalah kecurangan. Apalagi dengan desa-desa itu tadi digarap secara baik oleh relawan maupun oleh koalisi perubahan. Jadi, dan untuk ini paket modalnya dan ininya itu sudah bergerak di Jawa Timur, di Jakarta Raya, di Jawa Barat, dan sedikit lagi di Sumatera Barat. Insya Allah ini tim pencerahan dan biptek dari Masyumi akan bergerak terus agar pemilu ini tidak terjadi kecurangan. Prof, ya. Ini kembali ke Bu Mega, ya. Ya. Saya itu punya pengalaman empiris, Prof, ya, mengikuti perjalanan PDIP. Karena waktu itu ya saya ada kedekatan dengan Pak Tarjo, kan? Ya, dengan saya panggilnya tua itu, sebagai saya dianggap sebagai anak angkat beliau, ya. Gitu. Jadi memang saya banyak tahu ya tentang bagaimana membesarkan PDIP itu sangat luar biasa. Jadi ini perlu saya sampaikan juga kepada publik ya, netizen kita ini, Has dan Peace Channel, bahwa Habib Has ini ada di mana-mana. Alhamdulillah pergaulan politik kita buat bangsa dan negara ini, kita mengamati yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan buruk, ya. Jadi kalau pengalaman Megawati kemarin di saat Soeharto berkuasa, ya, partai itu kan pernah dijegal, kan, diambil oleh Suryadi. Jadi keributan 27 Juli, kan. Nah, saat-saat yang kritis seperti itu, Bu Mega itu tidak diam, Bro. Dalam kondisi tertekan, dia menggerakkan partai itu, dia roadshow dari daerah ke daerah. Dan beliau berjuang terus gitu. Dia bagaimana dia membesarkan partai. Jadi perjuangannya itu bukan setengah-setengah, luar biasa. Nah, itu yang saya saksikan sendiri. Bahkan terakhir, Prof, sebelum almarhum Taufik Kimas meninggal, itu mereka masih berkunjung kemana-mana, ke daerah-daerah untuk membesarkan PDIP. Ini satu perjuangan buat partai. Nah, apakah ini
terus dihianati oleh salah satu tokoh yang dibesarkan. Ini pertanyaan yang Ya. serius, Hmm. ya. Karena ya saya cuma mengingatkan, mungkin ya generasi muda nggak tahu. Kalau Pandana Baban itu kalau ketemu saya bilang, oh kamu nih anak angkatnya Pak Tarjo. Saya seperti itu. Ada lagi banyak tokoh-tokoh tua yang ada di PDIP, semua saya kenal baik, termasuk ya sudah nggak terlihat lagi siapa namanya waktu pernah mau jadi menteri nggak jadi, yang menjadi betul udah siap tiba-tiba nggak jadi, sekarang juga nggak muncul lagi. Jadi banyak sekali saya tahu persis tentang perjuangan bagaimana membesarkan partai itu. Jadi saya prihatin publik kondisi sekarang ini. Kita tidak ada nyawa itu untuk ngompori, untuk mana-mana, enggak. Cuma kita meluruskan sejarah bahwa membesarkan partai itu perlu energi, perlu waktu, perlu perjuangan yang luar biasa. Enggak lama topik habis ke daerah-daerah tuh beliau sakit dan meninggal. Kalau nggak salah sekitar tahun 2011 saya waktu itu ada di masih di sekitar Jambi ya. Di Jambi saya mendengar beliau meninggal, saya juga turut prihatin karena beliau itu salah satu orang yang saya mintain sebagai sambutan di buku saya. Ya. Dan beliau berikan sambutan itu dengan senang hati. Nah, itu betul-betul tokoh nasionalis yang sejati. Nah, ini yang kita sampaikan kepada bangsa dan rakyat, elit politik, bahwa mendirikan sebuah partai itu bukan hal yang mudah. Partai begitu besar, tidak ujuk-ujuk besar, perlu perjuangan yang panjang. Apakah gara-gara seorang atau gara-gara sekeluarga bisa menghancurkan partai ini? Itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi kalau itu saya sepakat. Luar biasa perjuangannya Megawati, ditopang didukung oleh tokoh GMNI ya, itu Taufik Kemas ya, dan kemudian tumbuh berkembang ya. Hanya saja pesan saya kepada PDIP, jangan sempat terpapar jauh oleh yang berbau yaitu ideologi merah. Ya, itu saja pesan. Itu saya sepakat. Kalau itu terjadi terpapar dalam, maka di dalam dinamika pertumbuhan bangsa ini dan kebangkitan ya bangsa ini yang telah merasa dikhianati oleh komunis, maka akan terhambatlah perjuangan beliau yang baik ini. Jadi harusnya beliau ya belajar juga dari Wilopo, belajar juga dengan Sabila Rashad, dengan Kartasasmita ya. Ini tokoh-tokoh dulu yang tokoh-tokoh Osa-Osep. Pakailah anak keturunan mereka untuk membesarkan PDI ini. Nah, dengan demikian maka nasionalis Islam kemudian bisa bersama-sama untuk membangun NKRI ini menuju masyarakat adil makmur yang berkeadilan. Dan wong cilik akan terselamatkan. Nah, begitu, Bib. Ya. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan kita ini tentang impeachment, tentang konstitusi, tidak ada nama itu lain ya. Kita ingin meluruskan hal-hal yang hal-hal yang memang tidak patut ya. Kita sekedar mengingatkan kepada elit-elit politik, khususnya sekarang ini lagi rame-rame, supaya coba balik ke belakang, introspeksi. Betul. Ya, apa selama ini, apa yang sudah diberikan kepada bangsa negara, apa yang diberikan kepada pimpinan partai PDIP terhadap saya sekeluarga, saya besarkan siapa, itu supaya tidak menjadi presiden buruk ya ke depan, bahwa kita ini punya elit-elit politik yang bermoral, yang berakhlak. Nggak lupa kacang dari kulitnya. Ya. Karena bangsa ini tidak akan besar apabila hal-hal seperti ini selalu terjadi. Ya, kita berharap bangsa ini tetap utuh, tetap kompak, hal-hal yang tadinya itu menjadi gonjang-ganjing yang luar biasa bisa diredam dengan suatu kesadaran politik bersama. Ya, Prof ya. Sehingga apapun masalahnya, apabila duduk bareng, berbicara bareng, mencurahkan semua isi hati, hilangkan dendam antara satu dan lainnya, ayo kita kontestasi pemilu ini dengan diam gembira. Siapapun yang terpilih nanti, itulah kehendak rakyat. Dengan catatan kita,
tolong KPU, Bawaslu jangan berpihak. Jangan berikan contoh yang buruk pada bangsa dan negara, karena ini menjadi catatan sejarah. Bagaimana Indonesia 78 tahun merdeka, kita harus lebih hebat. Apa yang diprediksi oleh Pak Prabowo bahwa 2030 negara yang akan hancur, itu insya Allah tidak terjadi. Na'udzubillah min dzalik, karena kita bangsa yang santun, bangsa yang punya banyak etnis, bangsa yang taat beragama di seluruh provinsi. Itu yang menjadi kenyataan. Ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini hanya segelintir orang saja yang tidak susah untuk menyelesaikan masalah ini. Kita Prof ya? Ya begitu, karena kita menuju 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, mudah-mudahan menjadi masyarakat adil, makmur, sejahtera yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita mulai dari 2024 ini dengan apa? Melakukan introspeksi diri dan melakukan perubahan. Melanjutkan melalui perubahan nasional. Kumpul lagi seluruh tokoh-tokoh nasional. Bangsa ini tidak baik-baik saja. Ayo kita beri obat sama-sama, bersama-sama. Termasuk seperti Prof, banyak sekali jaringannya. Ayo kita berembuk ya. Jangan sampai bangsa ini pecah belah gara-gara segelintir syahwat politik yang berlebihan, yang tidak baik ya, tidak buat bangsa negara. Karena kesempatan masih panjang, usia masih panjang, negara ini masih butuh pemimpin. Itu tidak semua sekarang, terus sampai dunia kiamat ini masih butuh pemimpin berganti setiap 5 tahun sekali. Ingat Prof, tidak perlu dipaksakan sekarang juga, masih ada waktu, banyak waktu yang akan datang. Tunjukkan dulu prestasi, anak-anak muda, jangan berambisi yang berlebihan. Tunjukkan keilmuan, tunjukkan kemampuan dulu, keberhasilan itu. Siapapun yang berhasil, Allah akan mendapat tempat dan magam yang bagus apabila dia menunjukkan prestasinya. Dan prestasi itu bukan kita yang jual, masyarakat, rakyat yang akan menilai apakah yang sudah kau lakukan. Contoh sederhana ya, koalisi bersama, koalisi perubahan. Anies Baswedan jelas-jelas dia menunjukkan kemampuannya. Sampai beliau selesai sebagai gubernur, beliau baru muncul. Itu pun desakan dari mana-mana, dia baru muncul, baru bersedia. Sebelumnya dia iming-iming segala macam apa ini, dia tidak. Saya masih ada tugas. Selesai tugas sebagai gubernur, baru dia ngomong. Dia baru siap-siap untuk maju. Dan ini pun sekarang disambut oleh rakyat yang luar biasa ya. Kita melihat sendiri kan euforia masyarakat yang ingin perubahan dengan pasangan Anies Amin ini. Caimin makin hari makin luar biasa. Kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan untuk rakyat. Ya, gitu Prof ya. Ya betul. Oke, Beb. Gitu ya. Waduh, ini kalau sudah bisik-bisik dengan Prof ini nggak bisa habis bahannya nih. Ya mungkin ada episode lain lagi kita bahas. Kita bahas tentang perannya Menlu yang luar biasa. Itu yang perlu kita bahas kita bahas nanti. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Beb. Baik. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Bastoha tentang banyak hal ya. Tentunya tidak ada nama itu lain kecuali proses pembelajaran dan menyampaikan apa yang ada di unek-unek di kepala kami ini yang sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baiklah Prof, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti juga jejak pendapat atau polling yang ada di Has Channel dan Peace Channel ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Prof. Ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.